Satambu apa nawan idai nauli idai natawa apa tania gari useata melono repora paletean sawatunau anak jalan tomawemu. Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong, takut ada kelitih. Kelitih, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau kelitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal kelitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa kelitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah kelitah-kelitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kelitih, yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Siang masih bersama Anda. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Sandi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, sari batang malah beriku ngaseng. Naki Richard Ferdinand penyiarta melanjutkan kebersamaan kita di Depart 2. Sekarang kita udah di Nusantara Siang. Saya akan menemani kita dari jam 10 CR siang ini sampai di jam 6 sore nanti. Dan sekarang kita sudah di Nusantara Siang menghadirkan program obrolan UMKM. Dan hari ini sahabat baik kami, beliau sudah hadir di studio. Saya menyapa dulu Ibu Ratna Mangasengi. Betul Ibu ya? Betul. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bung Richard. Iya, selamat pagi Ibu, sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Kita bisa ketemu ini karena kebaikan Tuhan Ibu ya. Betul, iya. betul. Bu, susah nggak cari RRI Makassar ini? Atau keliling-keliling dulu? Enggak sih, soalnya memang daerah ini memang sering dilewati, cuman karena undangan RRI ini, jadi baru pertama kali masuk di sini. Tapi kalau lewat di depan sering. Oke. Nah, Ibu, sebelum kita menuju ke tema besar kita, sahabat budaya, hari ini kita akan membahas mengenai menghasilkan cuan dari niat usaha. Nah, kata cuan ini akhir-akhir ini dia menarik perhatian kita semua ya. Ini istilah nggak tahu ya istilah sekarang, tapi itu dia berkaitan dengan penghasilan yang kita dapat. Nah, Bu, aku panggil Ibu Ratna, mohon izin ya. Boleh. Iya, oke. Nah, Ibu Ratna ini boleh cerita ini dari awal memang sudah hobi masak atau seperti apa ini Ibu? Mohon izin. Oh iya. Jadi jujur kalau masak sih sebenarnya awalnya nggak begitu
begitu mahir. Oh, mahir. Saya malah Oke. hobinya makan nih, Bu Makan Richard. sama. Aku masak air panas saja hangus. Sama. Jadi mulai dari sukanya makan, Iya. jadi udah mulai coba-coba resep, Iya. terus udah mulai senang di dapur. Jadi akhirnya bisa mendirikan usaha kuliner ini. Oke, kalau misalnya total berarti sudah berapa tahun ini, Bu? Apanya ini? Usahanya ini sudah berdiri berjalan. Untuk Genhara sendiri Iya. itu kita berdiri di tahun 2020, Oke. di mana pada saat itu di awal-awal COVID. Oh, di awal COVID. Waktu itu kita Oke. sebenarnya awalnya produk kami adalah bakmi ya. Jadi Bakmi. kami Aduh, itu favorit saya sekali itu. bakmi ayam. Jadi Iya. waktu itu kita dengan aplikasi online. Iya. Jadi kita jualannya by aplikasi online. Oke. Nah pada saat kita udah mau launching produk kita, Iya. tiba-tiba lockdown. Oh, waduh. Tapi ada hikmahnya juga nih Ada Bung Richard, hikmahnya, karena iya. lockdown orang pada pakai online. Oh, Jadi iya. alhamdulillah dari 2020 sampai sekarang Genghara masih eksis. Eksis. Nah, Ibu Ratna mohon izin, itu kan berdiri, maksudnya harapan besar ya pada saat itu Ibu ya, dengan usaha bahwa kita harapannya bahwa siapapun yang punya usaha itu mereka kan harapannya kan pasti akan mau terbang Betul, tinggi Ibu ya, setuju. mau terbang tinggi. Nah, ketika pada saat itu tiba-tiba dihantam dengan COVID-19 yang kita semua pada saat itu tidak siap, dalam kondisi tidak siap gitu. Apakah pada saat itu mohon izin Ibu ada perasaan, aduh nanti seperti apa ke depannya ini usaha saya? Jujur, Iya. perasaan itu ada juga Oke, Bang Richard. iya. Waktu itu apalagi kita baru memulai Iya. dan tiba-tiba ada lockdown gitu. Terkunci semuanya. Terkunci semua. Iya. Tapi kita tidak putus asa seperti Oke. kata Bung Richard, ada Iya, harapan. Genhara pun itu sebenarnya singkatan dari generasi harapan. Jadi kita berangkat dari adanya asa, adanya harapan, maka Iya. usaha ini bisa eksis. Jadi kita juga berharap harapannya dengan kondisi seburuk apapun kita Iya. masih tetap bisa bergerak, walaupun itu tidak seperti ekspektasi yang kita harapkan yang Iya, terlalu tinggi, iya, tapi setidaknya kita masih tetap bergerak, tetap berusaha dengan segala strategi yang poin mana yang harus dikurangi, yang mana harus strategi-strategi yang harus kita pakai pada saat itu. Iya. Nah, boleh lanjut dulu Ibu. Tapi alhamdulillahnya malah justru waktu lockdown Iya. permintaan itu banyak. Mungkin oke. hikmahnya juga Iya. ya, kita bersyukur juga di balik musibah pasti ada hikmah yang tersirat di dalamnya. Betul, gitu. betul. Bersyukur juga Bersyukur, sih. iya. Bersyukur bukan karena adanya COVID, tapi bersyukur karena dengan adanya usaha ini Iya. kita juga masih bisa eksis gitu. Oke, padahal maksudnya pada saat itu membayangkan saja tidak ini, karena kita Indonesia juga padahal sebenarnya memang di akhir tahun memang sudah ada warning tapi tidak pernah membayangkan bahwa akan masuk ke Indonesia. Betul, Apalagi setuju. kita di Kota Makassar pada saat itu Ibu ya. Nah, apakah memang maksudnya memang namanya dari awal memang sudah Genhara ini ya? Iya, Oke, waktu berdirinya iya. memang kami udah Genhara Aha. ya dengan filosofi yang tadi itu bahwa Iya. ada impian, ada Iya. cita-cita, ada harapan, yang itu semuanya adalah doa. Oke. Yang mana kami tiap panjatkan itu untayan doa. Sampai saat ini kita berada di posisi ini itu juga karena Amin, adanya doa dan amin, harapan yang amin, kita iya. panjatkan setiap hari. Oke, berarti Genhara ini dia bersinar Bu ya. Dia sangat bersinar di awal-awal ketika harus berhadapan dengan Kondisi dengan yang- kondisi. Sementara sahabat-sahabat kita mungkin atau teman-teman teman Ibu Ratna yang mereka jauh sebelumnya memang mereka sudah terbang, tapi tiba-tiba ketika berhadapan dengan COVID itu mereka bisa saja mungkin pada saat itu tidak belum siap mungkin. Betul. Sehingga akhirnya aduh ini seperti apa, ini harus bagaimana ke depannya, karena pasti bingung juga begitu Bu ya. Betul, Nah, Bang Richard. tapi akhirnya maksudnya dengan nama Genhara ini ternyata memang bukan sekedar mencaplok saja begitu ya. Betul. Ada cerita khusus Ibu, mohon izin boleh dibagi? Cerita khusus enggak, itu berangkat dari kami sendiri. Iya. Saya sebagai ownernya itu saya merasa bahwa yang membuat saya hidup, Iya. yang membuat saya bisa berkarya, yang membuat saya bisa menghasilkan sesuatu itu karena adanya harapan.
karena begitu harapan baru terpenuhi, Iya. ada lagi harapan-harapan baru yang kita inginkan. Seperti itu. Saat ini mungkin Genhara selain bakmi ayam kita juga Iya. udah produksi makanan ringan ya, seperti kerupuk bawang ini. Jadi intinya ada naik tangga lah ya, Iya, Bung Richard ya. Kalau satu harapan sudah terpenuhi, pasti kita tumbuhkan lagi harapan baru, harapan-harapan baru lagi seperti itu. Karena menurut saya harapan itu adalah seperemcam obor dari usaha kami. Ya, Jadi itu ya. semacam Obor itu penyemangat. akhirnya menjadi sinar begitu Iya, Ibu betul, ya. Bung Richard. Oke. Nah, apa namanya di awal tadi Ibu sempat singgung juga mengenai produk yang sebelum ini ya. Akhirnya ketika dari bakmi ayam terus tiba-tiba ke kerupuk bawang, ini bagaimana ceritanya? Mohon izin Ibu. Enggak, untuk bakmi ayam tetap. Oh, tetap kita ada. masih ada tetap online. Oh, tetap Tetap ada di online. aplikasi food online. Oke. Jadi memang kita konsepnya dari awal nggak ada outlet. Oh, Jadi outlet, oke. hanya take away dan di aplikasi GoFood, GoFood, GrabFood, oke. ShopeeFood. Oh gitu. Nah, punya apa dia punya aplikasi nggak Bu yang bakmi ayam itu? Aplikasi Instagram ada nggak? Ada, nanti Oke. bisa dibuka di Genhara Food. Oke, Genhara Food. Ibu, aku langsung lihat sekarang deh. Boleh. Iya, karena jujur aku mie itu memang makanan iniku. Makanan kesukaannya favoritku ya. sekali. Ya. Iya, betul. Ini Bu ya. Iya, betul ya. Oke, ya aku langsung take sekarang sahabat Oke, budaya. ya. Nah, oh ya. Oh, kenapa tidak outlet Ibu? Mohon izin. Outlet masih perlu persiapan ini sih. Oke. Namanya kami juga usaha by learning by doing ya, sambil belajar. Usaha itu kita tidak dibekali ilmu usaha yang Ya, bagus, tapi ya. berusaha dulu sambil belajar. Oke, Jadi intinya ini alhamdulillah Iya. di sepanjang perjalanan kami ini kami difasilitasi dengan dinas-dinas ya Pak ya, dinas koperasi, Iya. dinas perdagangan, Oke. juga beberapa BUMN ya. Jadi kami diberi pelatihan-pelatihan yang awalnya kami tidak tahu tentang legalitas, akhirnya kami juga udah punya yang namanya halal, sertifikat halal. Alhamdulillah semua produk di Genhara sudah bersertifikat halal Oke. dan juga udah ada PIRT dan hak kekayaan merek juga udah ada. Oke, haki ya. Haki sudah Oke. ada. Ini Nah. juga dan juga beberapa pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh dinas-dinas ya. Seperti itu, sehingga baik dari kemasan pun kita sudah udah mulai berubah. Dulu biasanya kami kemasannya masih plastik yang transparan dan Oke. udah mulai full print. Oke. Seperti itu. Bu, ini ceritanya menarik sekali, akan berkembang. Iya. Nanti Ibu boleh cerita juga mengenai sejarah sertifikatnya, kemudian juga cerita hakinya. Ini kan haki kan kalau teman-teman sebelumnya mereka ini kan tidak gampang Bu ya. Betul. Harus penuh perjuangan, harus ya dengan doa juga tentunya. Betul, Nah, mohon izin nanti Ibu boleh cerita ini. Tapi sebelumnya saya mau ke bakmi ayam dulu. Oh iya, bakmi ayam boleh. Nah, jadi berjalan bersama dengan dengan keripik ini atau bagaimana Ibu? Apakah bakmi ayam duluan baru terbersit? Oh oke, kayaknya harus ini. Mau usaha lagi yang lain. Oke. Iya. Ya betul, Bung Richard. Waktu Iya. awalnya kami bakmi ayam. Aha. Kami kebetulan waktu itu di awal-awal di tahun kedua, Iya. tahun kedua itu kami mendapat fasilitasi untuk berjualan di Mall Nipah. Alhamdulillah selama 36 bulan lah waktu itu kita jualan di Mall Nipah. Terus abis itu Di Molipa bagian mana ini Bu? waktu itu kita ada program UMKM Han. Oh. By Grab ya. Jadi Iya. alhamdulillah saya lolos menjadi salah satu UMKM yang mendapatkan fasilitasi. Boleh cerita Ibu sampai akhirnya bisa lolos tuh gimana? Iya, seperti biasa Pak, Oke. bikin presentasi present di depan juri-juri, terus habis itu Itu maksudnya memang khusus kompetisi. food ya? Food. Ada oke. food, ada juga food competition. fashion. Iya. Oh oke. Ibu ambil yang foodnya. Iya. Oke. Lalu kemudian Ibu? Ya semacam mengadakan presentasi Iya. di present di depannya para juri dan alhamdulillah saya terpilih sebagai salah satu peserta di UMKM Han itu. Oke. Salah satu peserta terbaik yang akhirnya dibukakan pintu begitu Bu ya? Terus habis itu ya kami tetap di aplikasi online. Oke. Karena belum siap secara SDM-nya juga, sistemnya juga oke. dan seperti itu. Iya, Jadi betul. karena ini usaha adalah usaha keluarga. Jadi saya dan beserta kakak-kakak, saudara itu yang mengelola.
Oke. Jadi masih bersifat kekeluargaan. Kekeluargaan. Iya. Nah, memang iya saya setuju kalau ibu bilang memang belum belum bisa go public dulu ya untuk bakmi ayam ini karena memang harus ada tempat, Iya, betul. harus ada di dalamnya juga maksudnya gitu. Banyak yang harus diberesin. Alhamdulillah saya juga udah beberapa kali ikut Iya, pelatihan mengenai oke. itu. Setelah saya evaluasi diri saya juga belum siap untuk buka outlet. Oke. Jadi berpikir seperti itu, saya juga akhirnya bagaimana kalau kita merambah di industri makanan ringan, snack. oke. Akhirnya kita pilih kerupuk bawang karena Iya. kerupuk bawang juga bisa jadi teman makannya bakmi ayam ya Pak. Oh, Jadi iya, sambil iya. makan bakmi bisa juga di atasnya. Dengan usia segala- berapapun, kapanpun. Bisa. Oke. Jadi intinya kita berpikirnya begitu. Kenapa nggak buat ya makanan kering, Iya. cemilan seperti itu. Akhirnya terbersit kerupuk bawang ini. Oke. Ya, nah Bu, nanti sebelum kita ke sertifikat, kemudian haki dan juga kemasannya, apa yang Ibu Ratna betul-betul rasakan ketika akhirnya dari awal yang kita masih take and give gitu ya. Nah kemudian akhirnya bisa dibukakan pintu untuk masuk bergabung dengan UMKM. Boleh cerita Ibu? Jujur bergabung dengan UMKM itu saya sangat bersyukur sekali ya karena sebelum gabung maksudnya sebelum Ibu jadi pada saat Ibu gabung di UMKM itu berarti sudah ada produk ya? Sudah ada produk. Oke. Jadi jujur di awal tahun, di awal buka usaha itu saya belum bergabung dengan UMKM. Jadi masih sendiri-sendiri. Iya. Jadi untuk legalitas itu belum ada. Iya, Nanti di iya. tahun ketiga baru ada fasilitasi bantuan dari dinas ya. Kita juga udah sering diundang untuk pelatihan. Wah ini yang penting nih. Hal yang pertama dalam usaha adalah legalitas. Oke. Jadi saya pikir harus itu semua yang beres Iya, baru iya. kita kembangin lagi. Oke. Nah, dalam usaha bakmi dan ini segala macam, saya mohon izin sebelumnya, pasti kan bertemu dengan pelanggan-pelanggan yang mereka berbagai karakter Iya, gitu ya. betul. Bagaimana Ibu menghadapi mereka? Wah betul Pak, itu salah satu tantangan juga Iya, ya. iya. Banyak kepala banyak juga karakternya seperti Makanya itu. di awal aku mohon izin dulu sama Betul. Ya kembali lagi kalau misalnya ada yang karakternya yang agak ya mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita, Iya. tetap harus kita layani kan Pak ya. Bukankah customer itu adalah aset juga buat kita. Iya, Jadi menurut saya saya setuju. customer itu Amin. adalah aset. Jadi apapun itu meskipun di hati Iya. dongkol, cengkel, sebel tapi tetap harus melayani dengan baik. Oke. Saya juga pernah mengalami seperti itu tapi ya tetap aja meskipun setelahnya mereka pergi baru undang-undangnya dikeluarin. Tapi di depan customer tetap Iya. ketawa atau apa padahal di dalam hati mungkin masih dongkol. Tapi itulah salah satu seninya memang. Saya sangat senang sekali di berusaha ini di bidang usaha ini karena bertemu dengan banyak orang dengan Iya. berbagai karakter sehingga kita pun juga terlatih untuk bagaimana cara menghadapi orang yang dengan tipe-tipe karakter yang berbeda. Iya. Bu Ratna saya setuju ketika ibu tidak mengatakan ini sebagai tantangan tapi ini lebih ke seni. Nah jadi berarti bahasanya itu lebih indah sebenarnya kalau aku melihat Bu ya, karena kalau orang bilang tantangan itu kan berarti kan suka nggak suka. Tapi Iya. ketika seni itu kan berarti dia bersentuhan dengan hati Bu ya. Betul. Oke. Nah Ibu Ratna ini kita masih banyak sekali hal-hal yang ini aku mau tanyakan ke Ibu Ratna mengenai sertifikat tadi, kemudian haki, kemudian sampai bagaimana proses awalnya ceritanya sampai kemasannya begitu istimewa. Sahabat budaya jangan kemana-mana, Tabe kita dengarkan dulu sebuah lagu yang memberikan semangat untuk kita. Mahkota
Jentago jene ponto takalargoa. Jentago jene ponto takalargoa. Ri jene ponto Banyak kudana, cerita kalar. banyak jagungnya. Ay kalau di goa Banyak pagandeng bontena. tawa bunte namanya nyamang. Bapimpar baru pindrang pare-pare. Bapimpar baru pindrang pare-pare. Kalau baru Suka angaru, pindran tawa. suka apiran. Kalau pare-pare Banyak pakaian cakarnya. 10.003 ini lagu-laguan. Judulnya pun lambu-lambuan. Maaf ya bang, Ini kan cuma nyanyian. ini lagu dari daerah. Duduknya pun duduk kadera. Orang daerah Jangan ki cepat tersing. aduh kakak masih adakah? Si babu sinjai bantai bulu kumbang. Si babu sinjai bantai bulu kumbang. Rising jai Ceweknya manis, ribantai. sayur koluna. Kalau bulu kumbah Banyak perahu pinisi. dia tawa anje bore. Bosoa bone sopeng dan wajo. Bosoa bone sopeng dan wajo. Kalau bone Banyak gulanya, sopeng tawa. banyikina. Kalau wajo Banyak kain sutranya. heba itu bae heba ki. Pamato palobo majene toraja. Pamato palobo majene toraja. Kalau palopo Banyak sagunya, rima jene. wina. Kalau ditator Banyak tedong bonga. enak itu ini lagu-laguan. Judulnya pun lambu-lambuan. Maaf ya bang, ini kan cuma nyanyian. Ini lagu dari daerah. Duduknya pun duduk kadera. Orang daerah Jangan ki cepat tersinggung. tidak ditawa, tidak jadi iya. Jangan ki menghina sesama pabentor. Tapu kirantena, tapu tongi balanjana. Jangan ki menghina sesama pakelo. Murai Tapu kisarana, tapu tongi urak alele kailona. urak jarang mau sambena. Kalau ingin kaya, Kalau ingin kaya makan siri kaya. makan siri kaya. Jadi orang kaya, Murah bedeng jom jangan banyak gaya. bergaya. Jangan banyak gaya. Alele kekayaan aji. Kalau ingin kaya, Kalau ingin kaya kawin dengan saya. ibu agang. Kalau tidak kaya, pergi kau tidur. Pergi kau tidur, Pergi kau tidur. pergi kau tidur. Pergi kau tidur. Alele tunggu ke warung Arabasya. Kemana nih kita? Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos. Oke, pakai Google Maps saja. Jalan lurus, tetap di jalur yang benar. Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini? 20M, Bos. Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang. Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar. Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus. Kita belok kiri aja, Bos. Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya. Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri. Hah? Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga,
Pilih mana? Nyindir kita itu bos, kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja bos. Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar. Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik. Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Nusantara Siang masih bersama Anda. Iya, sahabat budaya kita kembali melanjutkan kebersamaan kita di program Nusantara Siang. Ya, dalam obrolan UMKM menghasilkan cuan dari niat usaha. Ibu Ratna masih semangat Bu ya? Masih, Iya. Bung Richard. Oke, Bu mohon izin. Nah, ini kita ke pertanyaan berikutnya. Ibu boleh cerita mengenai sertifikat ini. Sejarahnya gimana Bu sampai akhirnya bisa dapat sertifikat halal ini Bu? Oh ya. Lika-liku perjalanan. Emang sejak bergabung dengan UMKM, kami sering diberi informasi bahwa usaha itu harus punya nomor induk berusaha, harus punya halal legalitas yang harus dimiliki. Awalnya sih saya waktu itu tidak terlalu peduli, tapi lama-kelamaan saya bilang legalitas hal utama yang harus dimiliki setiap orang berusaha. Jadi setelah berapa kali diundang oleh Dinas Koperasi untuk mengikuti pelatihan, akhirnya kami juga difasilitasi dalam pembuatan NIB-nya, terus halalnya pun juga seperti itu. Jadi semuanya difasilitasi oleh Dinas Koperasi. Iya. Nah, kemudian sampai akhirnya, kalau mohon izin Bu ya, kalau cerita teman-teman sebelumnya itu kan proses haki itu ada yang sampai harus menunggu 1 tahun begitu. Betul. Bagaimana sampai maksudnya Ibu suka dukanya? Mohon izin. Suka dukanya alhamdulillah Genhara itu belum ada yang memakai untuk di kelasnya kami. Setelah di terbang ke sana sini se Indonesia. Karena untuk hak merek ini ini memang harus menunggu waktu karena akan dicek dulu ya di Kemenkumham apakah ini sudah ada yang punya atau belum, sudah ada yang keluar, karena kalau sudah ada yang punya itu kendalanya nggak bisa keluar lagi, harus ganti. Berarti harus cuma satu nama Bu ya? Satu nama, betul. Dari sekian ratus ribu produk itu tidak boleh ada yang sama. Tidak boleh ada yang sama itu di kelasnya. Di kelasnya. Seperti itu. Nah, alhamdulillah perjalanan membuat haki ini termasuk dilancarkan ya Pak, dimudahkan ya. Nggak cuman sampai 6 bulan lah kalau nggak salah itu hakinya udah keluar. Berarti aku bilang Ibu Ratna ini termasuk yang beruntung mungkin ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Karena kan sepanjang yang Ibu tahu mengenai haki ini, seberapa kekuatankah dia untuk teman-teman yang maksudnya bekerja di UMKM seperti Ibu Ratna ini?
Saran saya ya buat Iya, teman-teman yang oke. belum menyusun Iya. membuat haki Iya. harus segera. Oh, Jangan oke. sampai produk kita sudah ke pasar konsumen udah kenal atau apa, tapi Iya. ternyata ada yang klaim, orang lain yang klaim bahwa brand atau merek kita itu milik dia, sementara brand kita sudah terkenal, udah dikenali oleh customer. Jadi intinya memang haki harus kita secepatnya urus. Tapi apakah memang kejadian seperti itu, Ibu? Kalau saya alhamdulillah enggak, karena Oke. saya kan baru tahun berapa itu masuk di UMKM, Di UMKM, oke. langsung saya urus legalitasnya. Oke. Nah, berarti dapat haki ini tahun berapa, Ibu? Saya dapat haki ini di awal tahun 2023. Di awal tahun 2003. Nah, saya tertarik tadi waktu Ibu mohon izin Ibu tadi, biasa memang kejadian kali Bu ya, ketika misalnya kita belum punya haki tapi produk kita udah kemana-mana. Jadi Iya. sehingga akhirnya ada yang sudah mengurus hakinya, sementara bisa dikatakan itulah hasil karyanya, maksudnya hasil karya kita, tapi sudah terlanjur. Memang biasanya memang kejadian seperti itu biasa memang pernah terjadi atau bagaimana Bu? Dari beberapa pelatihan Iya, yang saya ikuti itu iya. ada kejadiannya Oh, seperti kasihan. itu, makanya kenapa dong. haki itu siapa yang paling cepat mendaftarkan Oke. itu yang Misalnya aku nih Bu, Iya. aku misalnya punya jualan A misalnya, tapi ya udahlah santai-santai dulu gitu. Tapi ternyata ada yang sudah bikin juga yang sama. Nah, sementara itu hasil karya aku, tapi karena dia udah duluan dapat haki, bisa saja dia yang punya begitu Bu ya. yang punya, artinya Bung Richard harus ganti brandnya, tidak boleh menggunakan brand yang sudah terdaftar. Misalnya kita nih udah turun temurun. Iya, makanya itu iya, harus iya, segera. iya. Makanya saya bilang legalitas oke. Iya, itu iya. adalah hal utama dan pertama yang harus dilakukan. Bila Ketika sudah punya produk. bukan hanya udah punya produk, Oke. pada saat kita ingin berusaha, Oke. pada saat awal memulai usaha, ya, harus segera membuat NIB. Oke. NIB itu apa Bu? Yuk. Nomor induk berusaha. Oh, nomor induk berusaha. Itu syarat utama Pak, Oke. karena halal haki apa nggak bisa keluar kalau nggak punya NIB. Boleh cerita ini Bu, saya tertarik sekali dengan ini, cerita NIB ini. NIB itu ibarat Pengalamannya Ibu Ratna aja. Iya, waktu awal-awal saya 1 tahun 2 tahun pertama kan Iya. belum ada NIB, Oke. belum tahu apa itu apa ya, Harus kemana harus gitu. kemana. Waktu itu kan dulu ada yang namanya SIUP, surat izin apa itu usaha apa yang kayak gitu, oke. yang prosedurnya sangat panjang apa, dan alhamdulillah pada saya masuk di UMKM dan itu kebijakan baru yang sangat mempermudah kita, Iya. di mana NIB itu bisa dilakukan secara online. Oke. Dan Oh, boleh. dan dalam Boleh. waktu singkat cepat selesai. Jadi memang dipermudahlah dengan kebijakan pemerintah ini. Jadi dengan online dalam waktu sekitar 5 sampai 10 menit itu sudah bisa ada NIB-nya. Nah, kalau ada NIB baru bisa ngurus yang lain-lain. Seperti begitu. halalnya, hakinya, PIRT-nya. Berarti ceritanya maksudnya kita udah punya pengakuan di awal begitu. Iya, betul. Ya? Dan ada beberapa manfaat sebenarnya ya, Iya. Bang Richard ya, kalau misalnya kita punya NIB, misalnya kita butuh modal, permodalan, hal yang pertama ditanyakan di bagian Iya. peminjaman itu biasanya NIB-nya dulu, ada NIB-nya nggak, berapa nomor NIB-nya itu. Jadi ibarat kata seperti KTP-nya usaha mungkin ya. Kalau kita ada NIK, Kartu ya, sakti. kartu sakti. Kalau kita pribadi ada NIK, di usaha kita ada NIB. Oke. Nah, Bu Ratna ini aku sekali lagi mau izin nih, kalau teman-teman yang sebelumnya kan mereka kan kemarin tuh ada yang bilang maksudnya kasihan sampai ada yang hujan-hujanan, panas-panasan, kesana kemari untuk di dinas perdagangan dan sebagainya. Ibu Ratna mohon izin pernah seperti itu juga? Gini, Iya. sebagai pelaku usaha Iya. kita harus kreatif di dalam tidak hanya menjalankan usaha tapi juga mengurus usaha. Artinya sekarang zamannya digitalisasi. Jadi pada saat mengurus semuanya serba online. Memang dinas memfasilitasi kita, tapi kita juga bagaimana bisa efektif dan efisien prosesnya. Jadi saya lakukan secara online semua. Oke, semua pada saat online. Gitu ya. Oke. Nah, sempat ini nggak Bu, kalau ini mohon izin Bu ya, maksudnya kalau
Berarti yang tes laboratorium apa segala macam itu juga online atau bagaimana? Untuk itu yang tadi saya bilang, Bung Richard, alhamdulillah kebijakan pemerintah ini sangat memihak setelah bergabung di UMKM. Pada saat bergabung UMKM itu yang untuk PIRT yang dulu kan harus lewat lab, dinas kesehatan ke puskesmas. atau puskesmas dan itu ternyata semuanya dilakukan secara online. Jadi tidak perlu lagi prosedur yang panjang seperti itu. Yang penting berkasnya, syarat-syaratnya udah terpenuhi, kita lakukan upload di websitenya OSS itu udah bisa langsung keluar PRT. Jadi nggak perlu lagi yang harus ke puskesmas, surat keterangan dari kelurahan, dari uji lab lagi. Alhamdulillah karena untuk produk-produk tertentu yang resikonya masih rendah itu bisa langsung. Oke. Tapi maksudnya berarti yang seperti itu udah tidak ini Bu lagi Bu ya, maksudnya ya karena maksudnya kita tertolong dengan teknologi jadi jalan pintas ceritanya. Betul. Kalau sampai ada teman-teman yang sampai hujan-hujanan sampai apa mungkin memang mungkin pada saat ngurus mungkin masih prosedur yang lama yang panjang dan harus face to face, harus ketemu langsung. Kalau pas alhamdulillahnya pas saya masuk di UKM itu kebijakannya yang kayak gitu Pak, semua serba digitalisasi, semua serba online gitu. Nah kalau misalnya aku sebut satu kata ini kira-kira yang ada di hati, di pikiran, di mata ibu seorang Ibu Ratna nih apa? Kalau misal aku bilang keberhasilan, nah, kira-kira Ibu gimana? Keberhasilan itu kalau menurut saya apa yang sudah kita capai, artinya gini, dalam setiap tahap ini saya ada target. Tahap-tahap targetnya itu saya akan bilang berhasil kalau target yang saya pasang itu terpenuhi. Nah, kalau tidak terpenuhi itu berarti saya di bawah target. Jadi ada yang harus dievaluasi di situ, apanya nih yang kurang. Kalau saya pun melewati target itu juga suatu keberhasilan, tapi harus saya juga beri reward pada diri saya sendiri dong Pak Richard betul. Wah, saya ternyata bisa di tahap ini, berarti bisa dan itu targetnya. Kalau saya itu sah itu. Targetnya bisa harus di lebih tingkat lagi. Segini aja mampu berarti bisa di atasnya lagi gitu. Nah, dengan kemasan ini sampai cantik seperti ini gimana sejarahnya? Ini juga boleh bisa dikasih ke kamera, Ibu mohon izin. Ini. Ini kemasannya kami yang sudah full print. Kerupuk bawang. Kerupuk bawang Genhara. Ini sudah full print. Alhamdulillah. Gimana sejarahnya? Sejarahnya ini waktu awal kita usaha itu masih pakai plastik yang transparan. Terus itu maksudnya pada saat itu sudah gabung di UMKM atau belum, Bu? Sudah. Cuman ada beberapa pelatihan bahwa apa ya? Kalau mau yang ini harus gini. Mau lebih cuan. Kalau mau lebih cuan lagi, tampilannya harus lebih bagus lagi gitu. Jadi akhirnya saya pun ini pesan kemasan didesain oleh percetakannya. Ini saya pesan di Malang. Oh, dari Malang. Di Malang. Waktu itu karena mungkin dananya masih terbatas, jadi carinya yang tapi ini budget. Ini luar biasa loh, Bu. Oke, berarti harganya damai, Bu ya? Damai ya. Yang penting sesuai budget. Sesuai budget. Oke. Berarti memang ini maksudnya gini, boleh Kak, maksudnya ini kan di gambarnya mereka kan, di gambarnya yang di sana Bu ya. Kalau misalnya kita request sendiri boleh enggak, Bu? Boleh. Boleh mau buat dari kita sendiri boleh, tapi kalau dari saya dibuatin dari percetakannya. Nah, itulah yang namanya menghasilkan cuan dari niat usaha. Iya, betul. Gitu ya? Oke. Berarti ini memang ada ukuran-ukurannya, Bu. Ini kan 150 gram nih. Berarti ada yang di atasnya, ada yang di bawahnya atau gimana? Atau memang ini memang sudah ukuran segini untuk saat ini maksudnya? Untuk saat ini kami untuk ini produk ukurannya 150 gram kemasannya ini. Tapi sebenarnya ada juga kemasan toples itu by request. Jadi kalau lebaran. Maksudnya toples dari plastik atau dari kaca? Plastik aja. Jadi biasanya itu kita by request, biasanya dari hotel ya, biasanya roket yang pakai toples. Juga kalau pada saat lebaran hampers.
hampers Oh, mereka iya, mintanya oke. yang berbentuk toples. Tapi iya, kalau iya, iya. untuk Itu isinya berapa tuh kalau hampers gitu, Bu? Jadi yang toples, toplesnya iya. itu ukurannya 500 mili, Oke. itu sekitar 200 gram. 200 gram berarti Iya. ada berapa toples tuh? 1 aja, 2, 3 atau? Bisa kalau tergantung permintaannya sih. Nah kebetulan iya, hampers kalau kami buat hampers lebaran itu kolaborasi dengan teman UMKM yang lain. Maksudnya gimana nih, Bu? Jadi di dalam satu hampers itu bukan hanya produk saya aja, tapi produk teman UMKM juga. Oke, oke. Jadi variasi. Jadi itulah namanya apa, kolaborasi iya, ya. betul. Jadi bukan hanya produk saya aja. Jadi artinya musuhnya nggak terbang sendiri, tapi ayo kita sama-sama. Betul, sama-sama kita. Jadi di dalam satu paket itu Iya. bisa ada 3 produk, bisa ada hanya 2, tergantung requestnya customer. Oh gitu. Tapi kita bisa melibatkan teman-teman yang mau join sama kita gitu. Oh oke. Nah dari perbincangan kita ini, Bu, maksudnya dari awal sampai akhir dengan Ibu tadi mengubah kata tantangan itu menjadi seni, ya. Nah, apa benang merahnya, Ibu, untuk perbincangan kita hari ini, untuk teman-teman kita di luar sana, untuk kita semua yang hari ini bisa bertemu dengan Ibu Ratna? Mohon izin. Benang merahnya ya pasti di setiap langkah kita berusaha itu tidak mulus ya. Ada kadang lagi turun, lagi naik, lagi ada tanjakan, ada turunan seperti itu. Tapi ya harus tetap bergerak sih, jangan sampai di saat turunan kita berhenti, pasti nanti terjun bebas kalau kita. Jadi intinya tetap bergerak, tetap berusaha dalam kondisi apapun. Ya itu tadi, usaha itu juga seni juga sih, Pak. Jadi teman-teman UMKM tetap semangat ya di dalam kondisi apapun. Saya yakin kita pasti sampai di tujuan gitu. Cuman mungkin ada yang jalannya cepet, ada yang jalannya masih lambat, tapi intinya tujuan itu akan kita sampai. Betul, saya setuju, Bu. Ya, jadi maksudnya kayaknya di sana kayaknya banyak sekali kerikilnya, Bella. Kayaknya banyak sekali dalam mungkin arusnya atau kuat arusnya gitu. Nah, kalau dari awal kita udah pesimis seperti itu, pasti kalau bilang nggak bisa pasti nggak bisa begitu ya. Tapi Ibu Ratna maksudnya mengubah itu semua dengan seni, akhirnya kita bisa ketemu sekarang ini, dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ibu Ratna, terima kasih sekali. Terima kasih, Bung Richard. Ya, tapi satu pertanyaan saya yang menjadi apa namanya penasaranku, ini udah kemana saja ini? Udah jalan-jalan kemana nih produknya? Oh, produk, alhamdulillah produk kami ini sudah ada beberapa mitra. Jadi kita udah di hotel ya, kita sudah ada di Hotel Hyatt. Terus untuk di retail kita ada di Amanda Brownies, di Berkas Supermarket, dan juga ada beberapa di toko oleh-oleh, yang ada di sini. Di sentra-sentra UMKM juga ada ya. Di BNI kita ada Expora, kita ada di Expora BNI, di rumah RBBRI, juga BSI juga sekarang sudah ada sentra UMKM-nya. Mereka gandeng juga ya. Kita ada di situ juga produk kita, juga di Apindo. Apindo. Kalau ke daerah udah kemana aja, Bu? Udah terbang kemana? Untuk saat ini memang kami pangsa pasarnya masih di lokal Makassar. Masih lokal Makassar. Nanti juga kita juga mau memperluas jaringan pasar ya. Insya Allah tahun ini kita bisa ke jalan-jalan ke luar, nggak hanya di Makassar ya, hanya di Sulawesi, tapi juga bisa ke pulau lain. Pulau Jawa, di pulau se-Indonesia ya. Indonesia, nah, bukan cuma bisa mendunia. Iya, mendunia. Amin. Itu juga cita-cita harapan ya. Tidak ada yang mustahil loh, Bu, ketika misalnya tantangan itu kita ubah jadi seni, yang tadi hari ini kita belajar dari seorang Ibu Ratna ya. Bu Ratna, terima kasih banyak. Aku doakan semoga kedepannya produknya makin istimewa, makin luar biasa. Dan sahabat budaya, ayo mari kita bergandengan tangan bersama. Tadi Bu Ratna juga sudah bilang bahwa semuanya pasti akan kita ketemu. Semuanya pasti akan kita kita ketemu. Tapi percayalah bahwa ketika kita menjalani itu semua dengan seni dan hati yang ikhlas dan tulus, seperti Ibu Ratna mengatakan bahwa menghasilkan cuan dari niat usaha, hari ini kita ketemu dan membuktikan itu. Ibu Ratna, terima kasih. Aku berdoa semoga makin sayapnya Tuhan buka kesempatan terbang sejauh
mungkin. Iya. Dan nanti kalau ada cerita-cerita terbaru boleh main-main ke sini lagi Boleh, Ibu ya. terima kasih, Iya, Bu Richard. sukses selalu Ibu. Amin, Iya. amin. Sahabat budaya, Om Iqbal makasih. Kita hari ini belajar lagi bagaimana menghasilkan cuan dari nilai usaha yang tulus, semuanya akan istimewa. Saya Ibu Ratna dan Om Iqbal terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.